Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat, semoga sahabat semua sekarang dalam keadaan sehat dan diberi keberkahan dalam hidup oleh Yang Maha Kuasa. Sampai hari ini, tidak sedikit orang yang beralih dari karyawan suatu perusahaan memilih untuk keluar dan membangun usahanya sendiri. Keberhasilan finansial yang dapat dicapai melalui memulai bisnis dari awal mendorong orang untuk memulai bisnis mereka sendiri. Ada banyak contoh pengusaha sukses yang belak-belakan dan yang harus menempuh jalan yang sempit, tantangan dan ujian yang besar sebelum mencapai tujuan mereka. Contoh-contoh ini bisa menjadi inspirasi bagi kita jika ingin memasuki dunia usaha sendiri. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang laki-laki tua yang telah menjadi pengusaha sukses dengan perjuangannya yang tidak mudah dan bahkan jatuh bangun. Akan tetapi, beliau berhasil berkat usaha dan doanya dan akhirnya menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Siapakah dia? Kalian pasti penasaran. Jangan di-skip videonya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video yang akan kami upload selanjutnya. Ya, tidak lain tidak bukan adalah mendiang Mbah Bob Sadino, atau nama lengkapnya adalah Mbah Bambang Mustari Sadino. Beliau lahir di Lampung pada tanggal 9 Maret 1933 dan meninggal dunia pada 19 Januari 2015. Beliau sering dipanggil dengan panggilan Om Bob. Ayahnya Sadino, pria Solo yang jadi guru kepala di SMP dan SMA Tanjung Karang, meninggal dunia ketika Bob berusia 19 tahun. Om Bob adalah seorang pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. Ia adalah salah satu anggota dari jaringan bisnis Kemfood dan Kemsik. Ia sering terlihat menggunakan kemeja lengan pendek dengan celana pendek yang menjadi ciri khasnya. Om Bob Sadino dilahirkan dalam kelompok orang yang berkecukupan. Beliau adalah anak terakhir dari 5 bersaudara. Ketika ayah ibunya meninggal, Om Bob yang saat itu berusia 19 tahun mendapat sebagian harta warisan dari orang tuanya karena saudara kandungnya yang lain menjalani gaya hidup yang mapan. Kemudian, Bob menggunakan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Selama perjalanan itu, ia menetap di Belgia dan terus bekerja selama sekitar 9 tahun. Saya bekerja di Hamburg, Jerman, serta Jakarta Lailot, katanya, sebuah kota di provinsi Amsterdam, Belanda. Ketika mereka tiba di Belgia, Om Bob bertemu dengan teman hidupnya yang bernama Sulami Sujud. Pada tahun 1967, setelah bertahun-tahun di Eropa dengan pekerjaan terakhirnya sebagai karyawan Jakarta Lailot di Amsterdam dan Hamburg, Om Bob dan istrinya kembali ke Indonesia. Ia mengendarai 2 mobil Mercedes-Benz produksi tahun 1960-an. Satu mobilnya dijual dan dibelikan tanah di Kemang, Jakarta Selatan, sementara mobil satunya masih dipakainya. Setelah beberapa waktu beliau tinggal di Indonesia, Om Bob memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan mendirikan usahanya sendiri. Setelah meninggalkan perusahaan, pekerjaan pertamanya adalah menyewakan mobilnya Mercedes-Benz yang dimilikinya. Namun sayang, baru saat itulah ia menerima kecelakaan yang menyebabkan mobilnya rusak parah. Karena ia tidak memiliki uang lebih untuk memperbaikinya, beliau lantas bekerja menjadi tukang batu. Gajinya pada saat itu hanya seharga 100 rupiah. Ya, juga kadang-kadang beliau juga berjuang dengan depresi karena keadaan keuangannya saat itu. Padahal kalau ia mau, istrinya Sulami Sujud yang berpengalaman sebagai sekretaris di luar negeri bisa menyelamatkan keadaannya. Tapi Om Bob bersikeras, "Sayalah kepala keluarga. Saya yang harus mencari nafkah," katanya. Suatu hari, seorang temannya yang bernama Sri Mulyono Herlambang menyarankan agar Om Bob untuk beternak ayam untuk mengalihkan depresi yang dideritanya. Ketika itulah Om Bob terinspirasi untuk berwirausaha.
Setiap hari, beliau memperhatikan gerak-gerik ayamnya sehingga beliau diberi ilham dan terlintas di pikirannya. Ayam saja bisa makan dan bisa hidup, masa manusia tidak bisa? Sebagai peternak ayam, Om Bob dan istrinya menjual telur beberapa kilogram setiap harinya. Karena kefasihan mereka dalam bahasa Inggris, mereka memiliki banyak pelanggan, terutama orang asing. Ia tinggal di lingkungan Kemang, Jakarta yang notabene banyak menetap orang asing. Catatan awal tahun 1985 menunjukkan rata-rata per bulan perusahaan Om Bob menjual 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran segar. Tidak jarang mereka dimaki-maki oleh orang asing yang bahkan adalah seorang babu. Namun, mereka mengintrospeksi diri mereka sendiri dan akhirnya memperbaiki pelayanannya. Sebuah momen dramatis memang terjadi dalam kehidupan Om Bob, dengan seorang yang dahulunya kaya raya menjadi seorang pelayan. Setelah itu, Om Bob yang berambut perak lama-lama menjadi pemilik swalayan Camp Chicks. Tapi ia lalu membawa ciri khasnya sendiri dengan pakaian kemeja, lengan pendek, dan celana pendek. Pasar swalayan bisnis Om Bob berkembang pesat, merambah ke agribisnis, sebagian besar hortikultura, dan mendistribusikan kebun-kebun sayur untuk konsumsi orang asing di Indonesia. Ini juga mengarah pada kolaborasi dengan pemilik hewan, peliharaan, dan pertanian di beberapa wilayah. Om Bob telah menyadari bahwa setiap usaha yang berhasil selalu melibatkan beberapa tingkat kesulitan. Perjalanan wirausaha tidak semulus yang diharapkan. Beliau dan istrinya sering jatuh bangun. Baginya uang bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah bersikap gigih dalam upaya, tegas dalam mengejar sesuatu, dan meraih peluang. Ketika seorang dalam keadaan merintis usaha, rencana tidak harus melulu baku dan kaku, tapi sebaliknya, itu mungkin cerminan dari apa yang baru saja kita lakukan. Terkadang kita hanya banyak berpikir tanpa bertindak. Semakin lama kita berpikir, semakin lama kita maju. Yang paling penting adalah tindakan, kata Om Bob. Kesuksesan Om Bob tidak terlepas oleh ketidaktahuannya, sehingga beliau langsung terjun ke lapangan. Setelah jerih payahnya, Om Bob perlahan bisa menguasai bidangnya. Proses keberhasilan Om Bob berbeda dengan kelaziman pada umumnya, yang biasanya dimulai dari ilmu, kemudian praktik, kemudian terampil dan profesional. Karena menurut Om Bob, banyak orang yang memiliki ilmu dan bertindak serba canggih dan akhirnya menimbulkan kesan arogan karena memiliki ilmu lebih dari orang lain. Sebaliknya, Om Bob selalu menerima masukan dan keluhan dari pelanggannya. Dengan strategi seperti itu, Om Bob dapat menarik simpati pelanggan dan menciptakan marketnya. Karena menurut Om Bob, kepuasan pelanggan adalah prioritas utamanya. Karena itu, dia terus-menerus melayani customernya dengan pelayanan yang baik. Om Bob menganggap perusahaan adalah keluarganya. Oleh karena itu, semua elemen harus saling menghargai. Tidak ada yang berbeda karena semuanya mempunyai peran. Haji yang berpenampilan nyentrik ini penggemar berat musik klasik dan jazz. Saat-saat yang paling indah baginya adalah ketika sholat bersama istri dan dua anaknya. Sayangnya istrinya meninggal pada tahun 2014. Kemudian beliau mempunyai penyakit yaitu infeksi saluran pernafasan kronis. Dan akhirnya dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 2 bulan dan akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015. Baik sahabat, itulah kisah dan biografi seorang pengusahawan yang sangat ikonik di negeri kita tercinta ini. Sedikit makna yang dapat kita petik adalah, jika kita punya mimpi, raihlah dan jangan putus asa. Karena sesungguhnya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Rizki memang sudah ditentukan, tapi tidak sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini jika kita mau berdoa dan berikhtiar. Baik, semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk maju ke depannya dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidup oleh Yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.